Kehadiran seorang anak tentunya dinantikan dengan penuh harap dan kebahagiaan oleh orang tua. Namun, berbeda cerita dengan kasus kali ini. Seorang wanita menelpon 911 untuk mengatakan bahwa bayinya yang berumur 5 bulan sudah tak bergerak. Saat tiba di rumah sakit, tim medis sangat terkejut melihat kondisi bayi tersebut. Banyak luka lebam di tubuhnya dan bekas gigitan yang sangat jelas di punggungnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Dona Ana County, yaitu daerah yang berada di bagian selatan New Mexico, Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Juli tahun 2002, seorang wanita menelpon 911 untuk meminta bantuan. Wanita tersebut mengatakan bahwa anaknya yang berumur 5 bulan terserang penyakit. Petugas lalu meminta wanita itu untuk melakukan pertolongan pertama pada anaknya. Namun, wanita tersebut menjawab dengan, "Anakku sudah tidak bergerak lagi." Bayi yang berusia 5 bulan itu tiba di rumah sakit. Ketika sampai di sana, dokter, perawat, petugas medis, dan yang lainnya sangat terkejut. Kondisi bayi itu sangat menyedihkan dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Terdapat bercak-bercak berwarna biru. Selain itu, bekas luka gigitan yang jelas terlihat di punggungnya. Para dokter dan perawat berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tetapi upaya mereka tidak berhasil. Bayi yang melayang itu akhirnya kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Usai melakukan serangkaian penelitian medis, ternyata nyawa melayang akibat tindakan yang sangat tidak manusiawi. Hasil forensik menyatakan bahwa malaikat kecil tersebut telah mengalami perlakuan tak manusia berulang kali. Mulai dari saat lahir dengan patahnya tulang kaki, tulang tangan, dan tulang rusuk, hingga robeknya bagian jari dan beberapa area tubuh lainnya. Bayi tersebut bernama Baby Brianna. Dokter yang menangani Baby Brianna sadar bahwa ini adalah tindakan kriminal. Dengan segera menelpon pihak kepolisian, dan setelah mendengar laporan tersebut, polisi langsung menuju ke rumah sakit dan mengamankan ibu bayi tersebut. Diketahui, Baby Brianna lahir prematur pada tanggal 14 Februari tahun 2002. Ibunya bernama Stephanie Lopez dan ayahnya bernama Andy Walters. Setelah Brianna lahir, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kontainer. Di sana mereka tinggal bersama Stephen Lopez, yang merupakan saudara kandung Stephanie. Umumnya, orang tua merawat dan mencintai anak yang baru lahir, tetapi Brianna mengalami kenyataan yang berbeda. Sejak tiba di rumah kontainer, dia tidak merasakan kehangatan keluarga. Saat menangis karena kehausan, alih-alih mendapat susu, Brianna disambut dengan perlakuan kasar, termasuk gigitan dan pukulan dari ibu, ayah, dan pamannya sendiri hampir setiap hari. Pada tanggal 18 Juli tahun 2002, ayahnya meninggalkan rumah untuk membeli minuman alkohol. Begitu tiba di rumah, 3 orang dewasa itu dengan bahagia menenggak alkohol bersama, sambil mengajak Brianna bermain. Andy dan Stephen secara bergantian mengendongnya, lalu dengan sengaja melemparnya ke udara dan tidak menangkapnya lagi agar jatuh ke lantai. Ini sungguh sangat kejam ya guys. Kejadian ini terjadi di depan Stephanie, ibu kandung Brianna. Meskipun bayi itu menangis dan menjerit, 3 orang dewasa itu hanya tertawa-tawa tanpa belas kasihan. Ini orang tua yang sangat tidak manusiawi guys. Setelah itu, dengan santainya mereka pergi tidur. Keesokan harinya, Brianna masih menangis. Lalu Stephanie terbangun dari tidurnya. Stephanie melihat bercak biru serta sobekan di tubuh Brianna. Stephanie bertanya kepada Andy dan Stephen tentang kejadian kemarin malam.
Mereka menjawab bahwa mereka hanya bermain-main saja dengan Brianna. Brianna bersikap cuek tanpa menyadari kondisi yang memprihatinkan yang sebenarnya sedang dialami oleh bayi itu. Lalu Stephanie berencana untuk mengganti popok Brianna. Namun Stephen datang dan meminta agar dirinya saja yang mengganti popoknya. Di saat itu, tiba, sang paman menusuk jarinya ke bagian vital Brianna. Ia tertawa saat melakukan hal itu. Sang ayah yang melihat tindakan tersebut lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau bersetubuh dengannya lagi?" Dan ternyata, Stephen telah beberapa kali melakukan perbuatan kejinya itu kepada Brianna yang baru berusia 5 bulan. Beberapa jam kemudian, kondisi Brianna semakin memburuk, dan Stephanie segera menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun, setelah 153 hari yang tragis dengan perlakuan tidak manusiawi, nyawa baby Brianna tidak dapat ditolong. Saat polisi menggeledah rumah kontainer itu, mereka tidak menemukan mainan anak-anak, bahkan satu pun foto Brianna di sana. Fakta yang menggemparkan ditemukan oleh pihak berwenang, bahwa neneknya Patricia Walter dan pamannya Robert Walter Jr. mengetahui kejadian tersebut namun tidak pernah melaporkannya, bahkan cenderung tidak peduli dengan keadaan Brianna. Proses hukum dimulai ketika polisi menginterogasi kelima orang dewasa tersebut, termasuk ayah, ibu, dan nenek serta paman Brianna. Semuanya mengakui perbuatan mengerikan yang telah mereka lakukan. Pada bulan September tahun 2003, hakim menjatuhi hukuman bagi mereka. Stephen dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun. Andy mendapat hukuman 63 tahun dan Stephen mendapat hukuman 57 tahun. Sementara nenek Patricia dan paman Robert dianggap lalai karena tidak melaporkan kejadian tersebut. Namun mereka hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 hari. Masyarakat setempat merasa sangat sedih atas kejadian ini. Menyadari bahwa keluarga Brianna tidak ada yang menunjukkan kepedulian, sebagai tanda simpati, mereka dengan sukarela membeli peti dan mengurus pemakaman yang pantas untuk baby Brianna. Mereka menciptakan sebuah tempat memorial khusus sebagai tempat terakhir Brianna, sebagai penghormatan dan tanda kepedulian dari masyarakat yang terpukul oleh kejadian ini. Masyarakat menempatkan berbagai boneka, bunga, dan simbol-simbol kasih sayang di sekitar kuburan Brianna. Namun, ketika nenek dan paman keluar dari penjara bersama keluarga mereka, mereka memutuskan untuk memasang pagar besi seolah-olah membuat kandang di sekitar makam. Alasan yang diberikan adalah untuk memberikan ketenangan pada Brianna tanpa gangguan dari orang lain. Meskipun masyarakat setempat protes atas kejadian yang dianggap terlalu ringan, petugas pengadilan berpendapat bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan mempertimbangkan hak asasi manusia kepada para tersangka. Pada tahun 2016, Stephanie dibebaskan dari penjara dengan alasan berperilaku baik selama masa tahanannya, sehingga ia hanya menjalani setengah masa hukumannya. Setelah kasus baby Brianna, atas desakan masyarakat dan aktivis, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan hukuman minimal 30 tahun penjara bagi pelaku tindakan serupa. Dikenal sebagai Baby Brianna Bill atau tuntutan Baby Brianna. Selama 153 hari kehidupannya, tidak ada satupun foto yang diambil saat Brianna masih hidup. Orang-orang yang mencintai Brianna harus mengedit bercak biru di tubuhnya agar foto-foto tersebut terlihat diambil ketika Brianna masih bernyawa. Seorang petugas kepolisian dan seorang aktivis wanita menempatkan foto Brianna di kantornya sebagai pengingat akan kepedihan dari kejadian tersebut. Kejadian tragis baby Brianna mengguncang hati kita dan menyadarkan akan kebutuhan mendesak untuk melindungi anak-anak dari perlakuan kejam. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan dicintai, dilindungi, dan mempunyai rasa aman. Mari kita jadikan suara bagi yang tak dapat bersuara dan berupaya mencegah kejadian serupa.
memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan penghargaan. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Pesan utama yaitu jagalah anak-anak kalian sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri, karena banyak di sana orang tua yang belum tentu mendapatkan seorang anak yang mereka idam-idamkan. Akhir kata dan akhir video yang saya bawakan, maka berakhir juga kisah nyata kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dari masing-masing kasus ini. Kalau ada kata yang salah, saya sebagai admin mohon maaf. Kritik dan saran sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di kisah nyata berikutnya. Bye-bye guys.